Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selain batu ginjal, ya ini ada juga namanya batu empedu. Ya, artinya ya batu di sistem empedu. Nah, kira-kira gimana sih gejala dari batu empedu dan juga komplikasinya? Simak sampai habis. Pada awalnya batu yang terbentuk ya di sistem empedu itu ukurannya kecil ya. Ya, kemudian lama-lama seiring berjalannya waktu ya. Nah, kemudian batu tersebut barulah membesar. Kemudian baru muncul gejala ya. Nah, batu empedu ini baru muncul gejala ya kalau seandainya dia membesar dan juga mengganggu dari sistem empedu. Ya, salah satunya misalkan dia menyumbat. Untuk gejalanya yang pertama adalah nyeri di perut kanan atas. Nah, ini adalah gejala khas ya dari batu empedu. Nah, nyeri perut kanan atas. Nah, kalau seandainya orang sakit mah ya biasanya kan nyerinya di ulu hati. Kalau sistem empedu ya sesuai dengan posisinya ya di bagian kanan atas ini ya, di bawah rusuk. Nah, teman-teman, nyeri di perut kanan atas ini gejala yang sering disebut dengan kolik ya, kolik biliar. Nah, semakin banyak dan semakin besar batu empedu yang terbentuk di dalam kantung empedu, nah ini juga akan semakin beresiko ya menyebabkan masalah di sistem empedu, kemudian beresiko saluran empedu tersumbat. Nah, sumbatan batu inilah yang dapat menyebabkan akhirnya cairan empedu itu nggak bisa mengalir ya dengan baik, dengan lancar, dengan optimal untuk mencapai usus. Nah, ketika terjadi hambatan, nah ini akan menghambat ya otomatis kerja dari sistem pencernaan, yang menghambat dari ya kerja dari sistem empedu itu sendiri ya karena adanya sumbatan pada ya aliran maupun kantong empedu. Sakit kanan atas ini terjadi ya memang karena posisi dari kantong empedu itu sendiri ya ataupun sistem empedu. Sakitnya khas ya, sakitnya itu yang muncul biasanya pada malam hari ya, terutama teman-teman ya sebelum tidur ya, habis dalam makan porsi besar. Yang kedua, terlihat batu empedu. Terlihatnya ini ya bukan dengan mata telanjang ya, otomatis dengan pemeriksaan misalkan USG ya atau CT scan ya itu ditemukan batu empedu. Nah, teman-teman, ya batu empedu ya ini ada dua jenis ya, batu kolesterol ya ini berwarna kekuningan ya karena disebabkan oleh kolesterol yang tinggi ya, lebih sering ditemukan pada wanita dengan berat badan yang berlebih. Nah, kemudian batu empedu pigmen ya biasanya berwarna hitam atau kecoklatan. Nah, karena disebabkan oleh penumpukan pigmen dari kalsium ya, bilirubin ya sering ditemukan pada empedu yang terinfeksi. Gejala yang ketiga, mual dan muntah. Nah, teman-teman, ya adanya batu itu dapat menyebabkan peradangan ringan ya pada sistem empedu. Nah, kemudian teman-teman ya peradangan ini bisa berlangsung lama ataupun kronis. Nah, kemudian baru menimbulkan jaringan paru dan juga membuat ya lebih kaku. Efeknya bisa menyebabkan mual ya, kemudian juga muntah. Intinya perut merasa nggak nyaman ya, bahkan ada yang perutnya terasa kembung setelah makan. Dan juga ada yang mengalami diare kronis. Nah, teman-teman, ya gejala mual dan muntah saat teman-teman terdiagnosa batu empedu umumnya sering terjadi pada kondisi pankreatitis juga ya ataupun radang pankreas. Yang keempat, demam. Nah, teman-teman, ya demam adalah gejala dari batu empedu yang sudah infeksi ya terutama di kantong empedu atau disebut dengan kolesistitis, nah atau saluran empedu kolangitis. Nah, teman-teman, ya ketika batu empedu menimbulkan sumbatan, ya ini akan mengganggu aliran dari ya sistem empedu, akan mengganggu aliran dari pankreas. Nah, enzim pankreas bisa mengalir balik ya ke pankreas, kemudian selanjutnya menimbulkan peradangan ya pada pankreas, itu juga terjadi atau disebut dengan pankreatitis. Nah, ini teman-teman juga bisa menimbulkan demam. Yang kelima, sakit kuning. Nah, teman-teman, ya sakit kuning ini bisa terjadi ya teman-teman karena adanya batu empedu yang menumpuk ya bisa membuat bilirubin yang dihasilkan sel-sel darah merah dari organ hati ya, pecahan sel-sel darah merah ini mengalir balik ke dalam darah dan menumpuk di sana. Nah, akhirnya kan membuat tubuh jadi kuning. Nah, padahal ya seharusnya bilirubin tadi itu masuk ke sistem pencernaan. Nah, teman-teman, ya kuningnya bisa terjadi di tangan, di kulit ya, kemudian di putih mata, di kuku ya, bahkan ya urin pun bisa terpengaruh warna kuningnya. Yang keenam, gatal-gatal. Nah, teman-teman, ya badan gatal-gatal merupakan gejala lain dari batu empedu atau disebut dengan pruritus. Nah, kondisi ini terjadi karena peradangan kronis di kantung empedu dan hati.
Gatal ini disebabkan ya karena zat di dalam tubuh yang disebut dengan rangsangan pruritogen. Nah, ini pruritogen ini adalah zat alami dalam tubuh yang memicu rasa gatal. Ya, saraf di dalam otak akan merespon kerja zat pruritogen ini dengan menghasilkan rasa gatal. Bilirubin normalnya itu dibuang lewat feses dan juga ya lewat urin. Nah, apabila kadar bilirubin terlalu banyak sampai menyebabkan terbentuknya batu di empedu ya, pigmen kuning dari bilirubin ini akan terbawa oleh darah dan disimpan di kulit ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya badan jadi gatal sebagai reaksi dari gejala adanya batu empedu. Penting untuk segera periksa ke dokter apabila teman-teman sudah mulai merasakan ya gejala-gejala yang mengarah ke batu empedu ya, terutama misalkan ya nyeri di bagian perut kanan atas ya. Nah, itu sebaiknya langsung periksa ke dokter saja. Jangan sampai nunggu kuning dulu ya, ataupun nunggu gejala-gejala lain muncul. Nah, teman-teman ya, supaya teman-teman dia tidak menimbulkan ataupun tidak mengalami komplikasi ya, sedini mungkin untuk ditangani. Itu tadi gejala dari ya batu empedu yang bisa teman-teman alami, dan juga komplikasinya ya, mulai dari pankreatitis, ya kemudian peradangan dari kantung empedu, ya kemudian peradangan saluran empedu, dan gejala kuning ya, gejala lainnya. Terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Sampai jumpa.